Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehormatan buat saya bisa ada satu venue dengan masih sektor yang humble, yang Masya Allah. Senang lah, saya tuh ngerasanya, tadi saya bilang beliau depan paha dan orang tua kita semua, saya ini ngerasanya masih mahasiswa aja gitu. Jadi kalau ketemu rektor tuh, aduh, jauh gitu perasaan itu. Tapi tadi saya bisa satu meja ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Apa yang menjadi visi misi UNER, insya Allah, Allah bukan cuman bantu, tapi Allah kasih ridho. Semua alumninya dan anak-anak yang sekarang ini mahasiswa-mahasiswi belajar maupun yang akan datang di akhir zaman nanti punya peran dan panggung yang juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala bagi semesta raya dan seisinya. Pak Haryanto dan semua orang tua saya yang lain, guru-guru. Nah, saya belajar hari ini. Pak Rektor katanya selalu nyebut guru-guru duluan. Hari ini saya belajar, yang dirahmati Allah. Mari kita baca suratul Fatihah lagi. Semoga pengajian kita adalah pengajian yang manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bicara hari ini saya disuguhkan materi yang saya senang banget ya. Sedekah, doa, sholawat. Saya alhamdulillah gitu ya, ketolong sama Allah Subhanahu wa taala sebab mengenal ilmu sedekah, mengenal doa, mengenal sholawat. Dan ini semuanya ini teknologi banget loh. Cuman emang kita belum menjangkau. Someday somehow insya Allah ilmunya dikasih sama Allah. Semuanya itu sains banget. Semakin saya kemudian mencoba menggeluti gitu ya, semakin saya menemukan bahwa subhanallah, emang kita nih yang belum nyampe nih. Lalu kita menganggap itu nggak ada kaitannya dengan dunia kita. Padahal semua yang diatur oleh Allah itulah yang paling beyond, yang paling tinggi udah, yang paling cakep. Seperti Quran, sholat berjamaah, sedekah, dan lain-lain, semua ibadah itu luar biasa. Beberapa waktu ini saya mengcoaching teman-teman yang punya produk, how to market your product, bagaimana Anda memasarkan produk Anda. Alhamdulillah Pak Rektor, saya juga memainkan peran lain sebagai pedagang, memainkan peran lain sebagai pengusaha. So saya nge-share pengalaman saya gitu. Saya dengan izin Allah yang pengetahuannya tidak seberapa tentang dia dibanding dengan yang hadir gitu ya, sudah merasa berkahnya minta ampun. Hanya mengetahui hal sederhana bahwa pemutus tertinggi Allah. Itu contohnya. Pemutus tertinggi Allah. Pemilik tertinggi mutlak, otoritas semua di tangannya adalah juga Allah. Yang ngatur Allah, yang punya Allah. Akhirnya hidup ini so simple itu. Hidup ini simple sekali. Kita ini banyak wasting time gitu ya, karena memang kita nggak kenal, tidak kenal dan tidak kemudian memaksimalkan speed kita, hubungan kita, kedekatan kita, kecepatan kita menuju Allah itu nggak kita maksimalin. Saya ngasih ilustrasi. Orang punya barang, pengen masukin ke pabrik. Karena dia tidak tahu siapa yang punya tuh pabrik, gak ngerti siapa yang ada di dalam tuh pabrik, gak kenal. Oke? He knows no one, dia gak kenal satupun. Maka dia akan melalui jalur yang biasa, dan jalur itu bisa jadi berliku, panjang, dan melelahkan. Hasilnya bisa jadi sia-sia karena keburu nggak up to date lagi barangnya. Contoh, dia pasti lewat jalur pintu depan dong, pintu security. Sampai security aja udah dijegat.
Mau ketemu siapa? Maka saya mendudukan diri saya ketika beragama. Saya kebetulan senang ya, menyukai iptek ya, menyukai dunia IT, menyukai dunia teknologi, menyenangi dunia eksak. Walaupun saya ya ustadz gitu, nggak ada walaupun sih. Saya ustadz dan saya senang dunia eksak, senang kemudian dunia yang fisika, dunia tapi senangnya saya senang baca, tidak meneliti, tidak menggeluti. So ketika posisi saya menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memang terus terang saya ini generasi seperti sekarang ini, Y generation. Kerjaan saya nanya memang, kenapa? Loh, karena itu nyari gitu loh, nyari. Oke, saya mulai misalkan dari cerita. Allah berfirman di dalam surah yang sangat kita hafal, surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Saya tuh megang ayat segini aja tuh, kayaknya ngerasa dunia tuh udah sejengkal gitu. Kesannya sombong ya, bukan sombong, tapi saya jadi percaya diri gitu, karena di belakang saya, di depan saya, di samping kanan saya, samping kiri saya, Allah main, Allah bersamaku, Allah bersama saya. Gimana saya nggak pede loh? Sabbihisma rabbikal a'la, sebutlah nama Tuhanmu al-a'la, yang paling tinggi. Saya tadi ilustrasiin, saya punya barang, pengen jual ke pabrik A, tapi karena saya nggak kenal siapa-siapa, I know no one, lalu saya datanglah ke pintu-pintu yang memang manusia aja. Sampai situ diserahkanlah kepada mekanisme kehidupan. Lo kenal orang dalam jadi cepat, lo kenal orang kuat di situ pasti ditolong gitu. Hukum rimba sudah. Pembelaan terhadap kita-kita yang lemah, yang nggak ngerti apa-apa, itu bertarungnya bisa jadi nasib-nasib. Dan disitulah Allah kemudian mengatakan, Yusni, sini kamu tuh. Sini datang padaku. Ini gunakan aku, gunakan my power. Gunakan kemudian kekuatan. Wa annal quwwata lillahi jami'a, kata Allah. Semua kekuatan punya aku. Pakai dong. Kita nggak mau pakai itu. Mau ketemu siapa? Assalamualaikum. Salam. Belum tahu nih Pak, saya mau ketemu siapa. Saya punya barang, saya mau masukin ke pabrik ini. Oh kalau gitu saya antar ke lobi. Gitu. Diantarlah ke lobi. Si satpam mengantarkan kepada pemutus yang belum tertinggi nih, pemutus itu masih lobi, resepsionis didengerin apa katanya, sebentar ya, telepon, Mas tolong dong di depan ada orang mau masukin barang. Keluarlah orang bagian purchasing yang menurut si resepsionis ini pemutus, padahal ini juga bukan pemutus asli, belum pemutus yang tertinggi, masih lagi kemudian dia harus report pada siapa? Pada manajernya. Silakan Pak, presentasi barangnya kayak apa? Oh iya, bentar ya, buka ini, buka itu, jelasin itu. Kesimpulannya, baik Pak, nanti saya akan atur ketemu dengan manajer saya. Dan itu bisa 2 minggu. Saya bilang sama teman-teman, saya memainkan peranan sebagai ustadz, satu sisi saya sebagai pengusaha. Ayo, kalau kita mau bicara omset, cepet-cepetan yuk. Cetak omset cepet-cepetan, naikin omset cepet-cepetan. Dia caranya, pakai cara Allah. Cara dia temuin dia langsung aja. Terus ngomong aja sama Allah. Orang lain bilang let your professionals work for you. Orang lain bilang let your money work for you.
Anda malah hebat sekali. Let Allah work for you. Biarkan Allah bekerja buat Anda semua. Kalau dia udah kerja, bos, selesai urusan itu. Selesai. Presentasi, Mas, manajerku bisa Senin depan, bisa ya? Bisa, Senin depan. Presentasi lagi, dongdang. Apa kata manajer? Wah bagus ini. Tak ketemukan sama GM. Terus ke GM. Sampai GM, wah ini kalau direksi tahu bagus ini. Coba cek dulu, ada nggak direktur kita? Lagi pergi pak. Oh, hari ini balik nggak? Oh nggak balik pak. Apa nih? Pak, bla. Oke bulan depan, siap. Pak bisa ya bulan depan presentasi? Bisa pak. Bisa bulan depan lagi. Gitu presentasi, apa kata si direktur? Wah ini emang bener nih alat yang memang kita butuhin ini. Ini deh, kita ada kebetulan ada hari kemisan. Nah kemisan itu semua direktur ngumpul sama dirut. Perkenan hadir? Siap Pak. Hebatnya kita, urusan yang berliku itu kita enteng. Tapi yang satu garis doang nih, cuman wudhu gitu, takbir gitu, doa gitu. Itu beratnya diangkut minta ampun. Kita bisa kemudian jalan ke Riau karena dikasih tahu nanti ada yang bisa modelin kamu di Riau. Nih bawa tanda tangan saya, kamu temuin dia. Kamu bawa kartu nama saya, kamu temuin dia. Saya udah kasih tahu dia bahwa kamu mau datang. Dia pasti pergi tuh ke Riau itu, Kalimantan, ke Madura, ke Mojokerto, nemuin. Tapi yang berjarak cuma seukuran tembok doang, dari tempat tidur gitu, ngambil wudhu, balik lagi, itu bisa jauhnya, bisa enggak kelalui sama sekali. Direktur, dirut ngumpul, semua ngumpul. Rapat kemisan, ada tamu istimewa, apa? Presentasi. Dan itu udah bulan ke-7. Bulan ke-7 Pak. Utang udah makin banyak tuh. Baik Pak, kalau gitu kita langsung produksi ini. Mungkin langsung 10.000 piece. Cuman kan kita investasinya dari Singapura nih Pak. Berkenan ya kita ke Singapura. Nah Singapura lah. Kontak-kontakan orang Singapura. Blessing ini orang Singapurnya mau datang, jadi nggak perlu kita ke sana. Kapan tuh Pak? Kira-kira Agustus. Ya, sekarang baru Januari. Bisa 2 tahun loh. Bener itu. Sampai Singapura Pak, orang ini malah nanya, Anda punya aset? Maksudnya gimana Pak? Ya kita bisa turunin dana, asal situ ada aset, nanti kita jadiin equity. Sesungguhnya nanti nggak ada yang membiayai, kecuali si peneliti ini sendiri. Kecuali punya barang ini sendiri, dong dia pakai tanah di Jawa. Panjang kali lebar kali jauh. Dan akhirnya belum tentu kemudian istimewa. Hasilnya gitu aja. Lihat ya, kalau Anda kenal orang dalam satu saja. Mas, aku jalan ya. Ya, aku tunggu di depan pintu. Nah, satu orang saja. Itu sudah di depan pabrik. Itu akan meloloskan atau akan melewati beberapa pintu tuh. Pintu security, pintu lobby, pintu asisten manajer, pintu purchasing, langsung benar rapat ke direktur. Apalagi kalau kemudian kita kenal dirutnya langsung. Begitu kita kenal dirutnya langsung, dia akan ngebel. Mas, Senin malam kosong kamu? Kosong Pak. Kamu ke Mansur ya, lihat itu ada barang, coba kamu jajaki. Nanti kalau memang cocok, atau kita beli sajalah 1.000 buat sampel ya. Baik Pak, perintah Pak. Ini pembeliannya gimana? Sudah kamu atur aja. Gara-gara kita kenal sama dirut langsung top down, dan malah si manajer purchasingnya disuruh langsung belanja. Sekarang imagine, please, think to mikir, talk ngomong. Kita belajar bahasa Inggris ya. Mikir, gimana kalau kita kemudian al-a'la, yang kita datengin al-a'la. Nah, cuman kan kita datang sholat nggak pakai hati kita, nggak pakai rasa kita. Bandingannya begini, Anda datang
kita datang mau interview pekerjaan. Kira-kira hatinya kayak gimana tuh? Penuh harap, ada bahagia, ada kecemasan, takut kalau nggak diterima, mempersiapkan yang lain-lain. Nah sekarang bandingkan dengan sholat zuhur barusan. Ada nggak rasa itu sama kita semua? Kita tahu jawabannya kan? Sepi dari rasa. Sepi dari rasa. Hampir kalau itu bukan kewajiban, kita nggak akan melakukan. Nggak ada tuh orang kemudian datang ke shop 1 udah membayangkan pelaminan. Aku mau ketemu Allah yang maha menjodohkan siapapun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi pas takbir itu senyum. Karena aku mau ketemu Allah, begitu salam langsung jodoh di samping itu. Kelihatan itu. Sabbi isma rabbikal a'la. Di situ tuh ada tentang loh, organisasi kehidupan dunia loh, tata kelola, ya, manajerial, ya, ilahiyah yang coba bayangin ya. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusa'an ahwa. Kira-kira itu di antara artinya adalah engkau lihat rumput siapa yang menumbuhkan dan siapa yang memotongnya. Jawabannya adalah aku, kata Allah. Tapi penglihatan kita enggak, itu tukang rumput. Itu sama seperti misalkan Prof Nasih manggil orang, siapa yang jadi OB di sini? Terus dengan pengetahuan kita menjawab, oh Pak A, Pak B, Pak C, Pak D, Pak E. Pak Rektor kemudian jawab, enggak, yang jadi OB itu saya. Loh, kapan Pak Rektor jaga? Pak Rektor enggak pernah jaga. Saya yang jadi Rektor, saya yang jadi OB. Saya jadi security. Coba itu kelas apa? Kelas bahasa Inggris. Siapa yang ngajar? Pak Anu. Oh bukan, saya yang ngajar. Loh gimana Pak Rektor yang ngajar? Yang ngajar itu Pak A. Enggak, saya yang ngajar. Kamu buka dong mata kamu. Dia pergi lagi jalan ke kantin. Ini siapa yang masak? Sadar nih. Ya udah Rektor aja. Saya jawab apa ya? Tetap Rektor kok gitu. Dan memang benar aku yang masak ini. Aku yang masak. Dong kamu lihat siapa yang bangunin? Rektor lagi. Ya semua rektor. Tapi rektor itu bukan pemutus tertinggi. He's not alone. Dia nggak sendiri. Kok bisa begitu? Begini Pak. Emang tanda tangan siapa tuh? Yang mengangkat security menjadi security. Hierarki memang terjadi. Ya sudah begitu manajemen. Allah perkenalkan tentang manajemen, tapi jangan sampai lupa dengan the topasnya, dengan high gasnya, jangan lupa dengan the tinggiesnya. Tinggier. Banggali dengan bangga. Nah, proudly biasanya kan banggali. Saya memperkenalkan Suflis pada Yusuf English. Oh kita harus berbahasa Inggris karena kita warga dunia. Jangan ditinggal, tapi jangan bahasa Inggris full. Karena kita orang Indonesia. Jadi nggak ada tuh good morning, nggak ada selamat morning. Dan harus di depan, selamatnya duluan. Sebab kalau kita good pagi, bule yang mimpin. Nggak mau, belakang bule itu. Asing itu di belakang itu. Aku yang mimpin, ini bukan setara, kita lebih tinggi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ketika kemudian Pak Rektor menyetujui kurikulum, menyetujui kemudian pembagian tugas, ada dekan, pembantu dekan, ada rektor, pembantu rektor, ada korek 1, 2, 3, semua jalan, kita nggak bisa lupa, itu manajerial. Maka kita bilang, benar, secara hakiki yang ngajar rektor. Karena yang ngangkat, ngatur jadwal, semua. Di kehidupan manusia, saya pun bisa ngomong begitu. Kamu ini kalau anggaran kebersihan nggak saya ACC, nggak akan ada tuh alat-alat OB. Jadi ini ada aku di sana. Tapi saya bukan the one and only. Kenapa? Saya bisa begini karena ada wali santri banyak. Bukan sendiri tuh. Saya begini karena ada donatur. Saya begini karena ada kemudian donatur juga, wali santri juga, dia kerja sama orang lain. Jadi orang lain juga berperan. Akhirnya begitu kita trash, bengket, udah dia memang al-a'la.
Nah ketika konsep itu kita pakai, ini menjadi, ini aja, jalan aja. Dia suruh sedekah, dia suruh doa, dia suruh sholawat. Finally sih muaranya kita tahu, bismillah aja. Ini udah guidance, udah petunjuk dia tuh. Jalan mana tuh, mungkin di sini lagi nanti kita ada birrul walidain di sini. Ada di sini baik sama tetangga, di sini ada ngasih makan, di sini ada zikir, di sini macam-macam. Pintunya banyak. Kalau cerita tentang Allah, pintunya banyak. Pintunya banyak sekali. Begitu kemudian ada anak muda, saya bilang, saya ini nodop ya, nggak diragukan, senang sekali kerja. Tapi saya rubah tuh dengan konsep sederhana yang saudara-saudara mungkin udah tahu kan, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Di dalam pembicaraan skema A, B, C, awal, tengah, akhir, nggak ada pembicaraan illallah kecuali Allah. Maka ketika Ustadz misalkan pengen bangun pesantren, lalu menyebut nama uang, itulah yang menghambat pesantren itu jadi. Nggak usah kita bicara uang. Ustadz, masjid ini lama sekali jadinya. Kenapa? Di sini pelit-pelit. Nah, urusannya apa? Tuh, kan kalau mereka baik kan, rajin bersedekah, mungkin masjid ini jadi. Oh, salahmu ini. Mesti kamu ngarepnya sama donatur. Kalau ngarepnya sama donatur itulah yang menjadikan lama sekali masjid jadi. Lepas dulu semuanya. La ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, dia cari Pak. Kalau sudah proposal di meja dirut, Pak kita nggak ada anggaran, dicariin Pak. Orang biasa memang begitu. Oh ini nggak bisa nih, ini harus rent voice dulu, begitu kata si pemutus kredit, tapi kredit kerocok gitu loh. Ini mesti rent voice karena ini jasanya nggak ada jasa konstruksi, jasa top. Lihat lagi, wah modal dasarnya cuma 200 juta. You mau ngambil barang yang angka 50 miliar, nggak make sense. Dia tanya sama anak buahnya yang lain, tapi anak buah yang makin bawah lagi ditanya gitu loh. Padahal kalau dia ke atas, datanglah yang atas nih. Apa masalahnya? Ini loh Pak, perusahaan Mulia Agung mau ngambil hotel, nilainya 50 miliar. Tapi anggaran dasarnya cuma 200 juta. Ada si jasa di sana disebut, tapi jasanya tidak menulis secara spesifik apa jasanya. Jadi ini mesti di rent point. And then kemudian apa? Ini juga masalah di modal kerja, modal dasarnya 200 juta. Nah, karena yang ditanya adalah al-a'lam minhum, yang lebih higher than them, dia bisa melihat, sebentar. Ini kan urusannya tinggal sama OJK toh. Begitu ada question pasti ada answer. Gampang ini wong Mulia Agung ada neracanya toh. Berapa per bulan ininya? Selalu ada jalannya. That's Allah. Kata Allah apa? Anallah. Aku nih Allah. Aku carikan. Sini loh. Sini. Sehingga orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, palanya nggak bergerak sama sekali. Gak bergerak. Yang bergerak itu cuma lidah. Lidahnya bergerak itu nggak bisa ke dalam. Ayo saya semua. Ayo kasih saya lidahnya. Pak Rektor nggak usah ya. Nanti kalau di foto jelek tuh. Coba lidahnya keluarin. Ayo coba keluarin. Jangan dimasukin lagi. Sampai asal. Enggak ada syarat apapun yang dia miliki Pak untuk bisa menikahi seorang S2 cantik Mesir. Enggak ada. Syarat apa? Enggak punya kaki, enggak punya tangan. Namanya Amar Bugis. Kayak guling Pak. Enggak bisa nengok kanan, enggak bisa nengok kiri. Lidahnya menjulur keluar tanpa pernah bisa dimasukin lagi. Karena dia langsung ke al-aqlah, dia dicari kan tuh. Amar Bugis orang berketurunan Indonesia tapi lama tinggal di Jeddah. Lahir udah begitu. Coba nggak punya tangan, dua-dua nggak punya kaki. Kalau Wahyono, ada namanya Wahyono, saya punya murid tuh di Darukan Wahyono, sama nggak punya tangan, nggak punya, tapi dia masih bisa guling-guling. Amar Bugis ini nggak bisa gerak sama sekali. Wahyono kenapa masih bisa guling? Karena lehernya masih bisa bergerak, jadi diguling. Jadi lucu tuh dia kalau sholat, dia masuk ke masjid Darul Quran, terus dia ngelilingin, dung. Seru anak-anak, ayo cepat. Orang ajar yang mau pesantren.
aja. Mbak itu orangnya sabar. Iya. Nah, Amr Bugis nggak punya. Tapi Amr Bugis, masya Allah. Apa dia bilang? Saya punya Allah. Dan dia mencukupi segalanya. Akhirnya apa coba? Amr Bugis menjadi profesor di UEA, Uni Emirat Arab. Menjadi guru besar di sana. Bahkan menjadi profesor terbang, guru terbang ke Amerika. Dia penulis buku Kohirul Mustahil, Penakluk Kemustahilan. Dia menjadi penyiar TV. Bayangin gimana ceritanya tuh anak jadi penyiar TV. Gimana tuh orang yang penyiar TV, umur 13 tahun ayahnya membuat dia menjadi seorang hafiz. Dan sudah ke Jakarta, udah kami undang ke Jakarta. Udah sempat lihat kan sebagian. Ada yang pernah lihat nggak tayangannya? Itu Amr Bugis itu. Istrinya Allahu Akbar, Cleopatra punya. Mesir, S2, akuntan. Gila lah. Nah, karena kita nanya kepada diri kita sendiri, yang muncul ketidakmungkinan, ketidakmungkinan yang muncul. Tapi ketika kita datangnya kepada Allah, udah diatur semua, diatur betul, diatur betul. Udah gitu istrinya, waduh jago bahasa Arab. Kalau perlu nih Ustadz dan teman-teman semua, kalau perlu kita nolin semua. Nolin semua, datang ke Allah tuh nol aja. Ya Allah, saya punya tanah juga wakaf, bukan punya saya. Punya ilmu juga nggak seberapa, tapi saya pengen sekali punya pesantren. Gitu aja, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Insya Allah Allah malah bilang seperti Allah bilang kepada si anak muda ini. Pagi siang sore malam dia minta sama Allah supaya barangnya laku. Allah mendatangkan keputusannya yang beyond. Apa kata Allah? Sudah, kamu gak usah masarin kemana-mana. Aku kasih kamu pabriknya aja. Selesai. Dan itu saya buktikan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya pakai penuh itu pipeline dengan prinsip kayak gini. Sempat berdarah-darah waktu itu, kita minus 26 miliar. Miliar, kalau ente jadi pengusaha nggak tangguh-tangguh amat, lari udah. Miliar loss, bukan potensi, ini neracanya udah pindah ke kiri. Udah kira-kira udah nggak bener dah. Ingat nggak Pak Jasman? Ini Pak Jasman tuh masuk ente dari awal toh, dari tahun berapa? Toh 2013. Ada masa di mana kita batuk-batuk kan, transaksi semua nggak jalan, bayar listrik nggak, bayar listrik sampai keburu diputus itu. Jadi orang, saya punya payment gateway itu namanya Paytrend. Payment gateway, jadi Pak Rektor bayar listrik pakai Paytrend. Nah, orang bayar nih listrik, tapi sistem saya belum sempurna. Jadi kita kan gini ya, maka ini adik-adik yang pengen jadi pengusaha harus bicaranya scalable. Jadi dari awal lahir tuh udah scalable. Bangun kampus juga scalable, bangun masjid udah scalable, bangun rumah juga udah scalable, bangun warung udah scalable, pakai skalasi. Jadi dari awal udah ngerti, nanti kalau sekian, nanti sekian. Dan kalau bisa dia longgar, flat gitu. Jadi supaya tubuh badannya itu bisa kemana-mana gitu. Nah saya dengan pengetahuan saya yang saat itu tidak seberapa. Dan saya juga melanggar SOP. SOP-nya saya itu begini. Ada apa-apa tuh 3 hari dulu. Hari keempat jalan. Ada apa-apa 7 hari dulu. Hari ke-8 jalan. Ada apa-apa hari ke-14 dulu nih, selama 14 hari nikmatin tuh duha, sholat malam, sholat jamaah, doa, sholat jamaah, sholat malam terus itu. Hari ke-15 baru kita jalan. Nggak apa-apa Ustaz, kita datang ke orang kaya, oke no problem, tapi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan begini loh, Mas dicariin, sama siapa? Sama Haji Rohim. Wah, beda. Itu, dia mau ngasih ente 100 miliar. Dia mau ngasih ente itu 100 juta, lalu ente langsung mandi. Allah dilewatin, itu dia nih. Oh gitu ya. Allah yang ada di dekatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dilupakan itu. Oh gitu ya, padahal kalimat itu datang aku yang ngomong. Kan udah paham tuh tadi? Bukan Allah kok, itu teman saya. Mulut siapa emang? Harusnya tuh begini dia. Gimana ya Allah? Gitu. Memang begitu. Mas, ada itu loh Haji Rohim mau ketemu sama sampean, katanya permohonan sampean disetujui itu. Oh, gitu ya? Ya, cepetan tuh datang. Oh iya, oke. Ya, entar saya ke sana. Nah, kita ambil wudhu dulu, sholat dulu. Boleh nggak datang?
Mencederai tauhid saya nggak kalau datang. Merusak iman saya nggak kalau datang. Sedangkan dialah yang maha memberi, dialah yang maha meluluskan, dialah yang maha memutuskan, dialah yang maha memiliki juga. Ngomong dulu sama Allah. Tingkatan tertinggi di dunia para ulama itu salah satu isyarat, bukan ilmu. Isyarat, gue belum ada isyarat gitu. Begitu belum ada isyarat nggak jalan tuh. Ada duit buat bangun juga nggak bangun dia. Belum ada isyaratnya apa? Nggak ada. Contoh Abuya Ihya itu punya guru Said Al-Maliki. Said Al-Maliki punya anak, punya anak namanya Said Ahmad sekarang. Said Ahmad belum ke Indonesia sampai hari ini. Kenapa? Belum ada isyarat. Cool itu gitu-gitu udah lama ditinggalin. Kita sekarang bangsa yang rasional pol. Makanya apa yang menjadi apa namanya tagline apa? Awareness apa tadi? Excellency, multi. Itu benar perpaduan betul. Kalau kita lepas ini rasanya nggak hidup, hati kita nggak hidup. Nah, kita datang ke Allah dulu boleh nggak? Sampai akhirnya kemudian si orang kaya yang datang itu, kamu tuh gimana sih? Gitu. Oh, saya mau ngasih duit, udah suruh datang nggak datang. Nah, sudah lah, ini saya buru-buru nih. Udah ini ya, makasih ya, Assalamualaikum. Gitu. Asik loh. Pertamina datang ke saya waktu itu, lewat orang. Ustaz, nih ada. Oke, jadi saya nggak bahas ini ya. Ini nanti cari sendirilah. Dan ini udah banyak di TV kan. Tapi ini dulu, tatanan dulu. Kalau ini udah beres bos, ini judulnya bisa lain-lain. Nikmatnya aja apa? Nikmatnya aja. Anda nggak punya duit buat sedekah misalkan. Anda bisa ngajar, bisa belajar, bisa bersihin rumah orang tua, apapun lah. Jadi nggak terbatas sama tiga. Jadi apapun yang datang dari yang di atas, yang datang dari Allah SWT, kita doyan gitu. Nih, anunya dulu nih, cara berpikir. Ya ini tentang tauhid, tentang iman. Ustaz, kata Pertamina bikin itu proposal. Tuh, saya tuh ngukur pakai hati. Begitu hati lompat, ngomong sedikit lompat nih. Berapa ya? 100 juta tuh. Begitu lompat, kita bunuh dulu tuh. Sang, turunin dulu. Oh iya, ya nanti dah. Sebab kalau saya bergembira, tapi disebutkan di dalam salah satu surah ada ayat bunyi wala yastahnun. Ketika dia menyebut manusia tidak menyebut bagian Allah. Contoh gini, ini gua nih yang kerja, wah itu masalah. Anak siapa nih cakep banget gitu. Terus kata bapaknya, anak gua lah. Enggak salah, tapi dia wala yastahnun. Dia tidak menyebut bagian Allah, maka anak ini besok demam. Oh ya, orang tua tuh paham yang gitu-gitu. Namanya penyakit ain. Penyakit ain. Ini warung ramenya, ampun. Lalu kemudian yang punya warung juga begini badannya gitu. Iya dong, kita punya chef terbaik, kita punya babang. Satu doang yang dia nggak sebut, Allah. Habis itu pas seminggu nggak ada yang beli. Serius ini. Kampus-kampus yang dinobatkan menjadi yang terbaik, tertinggi, tercepat, terbagus, ter. Habis itu Pak, satu semester itu gelap. Tunggang. Yang gak gelap gimana? Yang gak gelap tuh yang eling, yang sadar, yang waras, yang kemudian nyadar bahwa kembalikan kepada Allah. Kita bisa begini karena Allah. Ini karena Allah. Jadi begitu disebut nih, ini anak cakep banget sih. Alhamdulillah Ji. Gitu. Ini Allah nih ngasih istri kayak gini soleha. Suaminya kayak saya soleh. Nyebut juga. Kasih bagian Allah Kak, kasih. Begitu saya senang hati, gak bunuh dulu, bang. Kita tanya dulu sama Allah. Tanya. Terus ada isyarat. Datang lagi tuh sahabat saya. Tat, ente nih kelamaan sih. Anggaran yang tahun ini udah gak dapet. Oh iya gak apa-apa, udah waktunya gak dapet kan. Ya dah, nanti kalau ada lagi ya Tat ya. Nanti kita bantu. Ya, makasih ya. Udah. Sejalan-jalannya tuh ada pertemuan. Dulu masih zaman Ibu Karin. Temuan, saya ingat banget. Temuan, kemudian Bu Karin nanya, pesantren Ustadz kemarin ikut yang program ini? Enggak Bu, alhamdulillah.
Tolong ambilin itu. Set. Guys, sumpah. Gak pakai proposal. Subhanallah. Kita sadar dulu deh. Kalau ini kan yang harga beli nih kan, harga beli nih. Kita datang ngetok pintu Allah pakai sedekah. Kita ngetok pintu Allah pakai doa. Kita ngetok pintu Allah pakai salawat. Ini pun juga harus kita kaji lagi nih. Tapi bungkusnya ini iman. Kalau nggak ada iman ini berat nih. Sedekah berat, doa ngemalesin, gue udah doa melulu, kabul-kabul, salawat juga kayaknya dikasih ente 100 ya salawat, boleh 10 nggak? Kita tahu dulu tuh, tahu Allah dulu. Nah itu akan membuka semuanya. Bangkitin dulu tuh rasa itu. Makanya kan yuzakihim dulu, baru wa yu'allimuhu. Sin dulu, begitu bersih kita ringan apapun tuh. Oh ketemu Allah. Baru asar aja kita udah kangen datangnya maghrib. Masih Jumat kita udah kangen datang Senin. Gitu. Tapi kalau nggak ada rasa, jam 11.30, 11.40 azan, apa kalimat kita? Ya elah, udah azan lagi aja. Betul ya? Ampun udah azan lagi cepet amat sih. Mending kalau jalan, nggak jalan itu, tetap di situ. Buat orang-orang ya, yang bagus kualitas rasanya, itu baru bulan Rajab, hawanya udah kayak belum puasa itu. Serius saya nggak bohong gitu. Baru bulan Rajab ini hawanya udah kayak di bulan Rajab. Udah kayak di bulan Ramadan. Allah. Yang udah main rasa ya kayak kolektornya udah main rasa. Umur-umur yang agak bagian 71 ini udah main rasa. Perbandingan pengalaman sama ilmunya kan gini ya, ilmu kita pasti terbatas. Tapi experiences itu kan yang memunculkan ilmu-ilmu yang unpredictable itu. Oh ternyata, nggak ada habisnya. Sampai situ tuh nggak ada lawan, memang pengalaman tuh udah nggak ada lawan. Itu jam 3 tuh pasti kita bangun. Bukan masalah baker, bukan masalah siapa yang bangun, rasa. Akibat kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, mengenal iman yang bagus. Saudara itu nanti akan financial freedom. Financial freedom benar sudah. Anda buat pergi umroh nggak perlu duit. Nah, ada cerita duit. Bahkan kalau perlu kita tes yang agak lebih dari itu. Kita bicaranya udah bukan ya Allah pergikan umroh saya, bukan, tapi ya Allah pergikan umroh orang tua saya. Gitu. Coba kita jajal ya, sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa berlaku di Anda semua. Coba keluarin handphone. Gak usah takut disedekahin. Keluarin handphone, keluarin. Dah, posisi siap WA. Ayo, handphone keluarin. Ini handphone dah? Oke, standby, kirim WA. Kirim WA, kirim SMS, kirim BB. Ya, ke siapa? Ke orang tua. Iya, sudah siap. Nomor orang tua tahu kan? Tahu kan? Oke. Kuliah di sini. Semester berapa? 4. Oke. Masih dikasih sama orang tua? Oke. Khusus ente nanti ada tambahan. Udah, tulis ke orang tua. Yang mahasiswa mana mahasiswa? Good. Oke. Tulis. Buat mahasiswa dulu ya. Tulis. Tulis ke orang tua. Assalamualaikum WRWB. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Udah? Tulis. Sudah? Udah. Manggilnya apa? Ayah, ibu, mama. Manggilnya apa? Ibu. Manggilnya ibu. Manggilnya ibu. Manggilnya. Oke. Assalamualaikum ayah, ibu, koma.
Ya, sudah, boleh, sudah. Mulai bulan depan. Baru mulai bulan depan. Udah ketawa. Mulai bulan depan, nah, tidak usah ngirim duit lagi. Titik. Jangan disend dulu. Titik. Doakan saja. Titik. Sama minta nomor rekening mama. Mulai bulan besok insya Allah adek akan ngirimin uang buat mama dengan izin Allah. Oke, send. Coba jelasin. Gak ada sinyal. Bohong aja. Masa Surabaya gak ada sinyal. Yang bener gak ada kuota. Direstart. Kalau enggak berarti sampai nggak diizinin Allah. Sudah? Oke, kita tunggu reaksi ayah ibu ya. Nanti ada yang reaksinya macam-macam, ada yang telepon langsung. Sehat kamu? Itu SOP. Alhamdulillahnya menyebut assalamualaikum. Tapi kalau tidak, maka tidak ada walayastafnun di sana. Harusnya gimana? Sebelum tulis tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memutus mata rantai uang. Itu dulu. Lebih cakep lagi jangan langsung kirim. Sholatin tahajud dulu. Baru besok pagi kita kirim. Oh itu bener-bener top itu. Apalagi bisa 3 hari gitu loh. 3 hari jangan dikirim, udah dikonsep nih. Udah dikonsep, udah tinggal send doang. Tapi jangan dikirim, bawa dulu sholat. Bawa dulu puasa Senin, bawa dulu puasa Kamis. Anda akan lihat amazing banget. Hari Jumat ibu duluan tuh yang ngesennya. Oh iya. Maaf ya dek, mama gak bisa ngirim ke kamu lagi. Gila nggak? Belum dikirim tuh. Maaf ya deh, mama gak bisa ngirim. Sih, amazing nggak? Amazing dong. Amazing, pakai J ya, amazing. Nah, siapa yang pengen haji, pengen umroh? Oke, sekarang bulan apa ini? Bulan Januari. Oke, buka lagi WA-nya. Nah, buka lagi WA-nya. Jangan sampai nggak diisi loh, sayang. Saya bukan ilusionis, saya imanis. Oh ya, bulan Juli saya di TV One begini dengan izin Allah. Saya tidak melihat saudara semua karena saudara di TV. Tapi Allah melihat saudara semua. Siapa yang yakin bulan Desember berangkat umroh bersama orang-orang yang kalian cintai, yang Anda cintai kan Allah, silakan berdiri. Begitu saya bilang di bulan Juli di TV One. Kemudian berdoa bersama, nggak tahu tuh orang pada berdiri di sana. Bulan Desember yang lalu Pak, saya pergi dengan 600 orang, isinya keajaiban semua. Keajaiban. Nah sekarang kita ulangi, Anda langsung nih. Alhamdulillah, coba kalau nggak langsung. Baik, kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Oh iya, terima kasih loh mereka tuh. Alhamdulillah langsung. Oke, dah, ya, bisa ditulis? Oke. Assalamualaikum ayah, ibu. Bulan Maret jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan berangkat umroh bareng. Ingat ya, jangan disend dulu. Apa? Mikir dulu? Enggak, nggak pakai mikir ini, pakai salawat dulu, pakai Bismillah dulu. Oh bawa ibu, ya kalau bawa ibu langsung. Sudah? Sampai mana tadi? Assalamualaikum. Terus bulan Maret tolong kosongin, nanti kita sama-sama pergi umroh. Titik. Ibu boleh ajak 5 atau 10 orang yang ibu mau ajak. Insya Allah dengan izin Allah adek bakal ada rezeki bila didoakan. Bismillah, tahan sebentar,
kita baca salawat 10 kali. Sudah selesai ditulis? Ayo kita baca salawat dulu 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli. 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 Oke. Silakan kiri. Sen. Nanti asar salawatnya ulangi, maghrib ulangi, isya ulangi, tahajud witir ulangi, subuh ulangi, duha ulangi, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud witir, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, tahajud witir, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud witir, terus begitu. Sementara ibu makin nanya aja, mana ini udah Februari nih. Doa terus, ya. Nanti menjelang pulang kita bersedekah. Kita beli itu tiket, kita sedekah. Ini karpet kan, karpetnya masih kosong nih, ya. Nanti sebelum pulang begini nih, logo kantong, ada berapa duit, taruh sini, dong. Ya, buka dompet, ada berapa, taruh di sini, dong. Yang nilainya nggak sebanding sama 10 orang. Tapi ini teknologi. Mikroba itu bila diproses menjadi probiotik misalkan, itu kecepatannya bisa kecepatan angin itu. Nah, tanpa diproses nggak bisa Pak. Nah, ini pemrosesnya 700 kali lipat ini. Nah, kalau nggak diproses duit ini ya mentah, begini mentah ini. Coba aja datang ke travel. Assalamualaikum travel, saya mau umroh 5 orang, terserahlah gimana kayak caranya. Travel bilang berani. Tapi proses dulu. Proses kasih ke Allah, lakukan sedekah, proses dengan salawat, proses dengan doa, proses dengan birrul walidain, proses dengan Quran, proses dengan amal-amal yang lain yang banyak sangat. 5-10 orang itu kata Allah itu kekecilan, kedikitan. Bagaimana kalau aku kasih kamu suami yang punya travel? Tiap bulan kuotanya 5 mas. Mungkin insya sama Pak, Bapak punya warung atau bahkan nggak punya warung, Bapak punya usaha atau bahkan nggak punya usaha, pengen apa? Yang ada aja mau. Doa yang cakep tuh begini, ya Allah, orang lain punya duit saya enggak, orang lain punya ilmu saya juga enggak, orang lain punya pengalaman enggak juga, orang lain anak orang kaya saya turunin ke 8, yang lain punya kenalan saya nggak punya kenalan. Ya Allah, saya ini gak punya apa-apa ya, tapi saya punya engkau ya. Saya pengen jadi pengusaha ya Allah. Amin. Gitu. Tapi sebelum doa tuh salawat. Nanti setelah doa salawat. Ada apa nih di rumah yang kita bisa sedekahin? Sedekah. Berlangsung selama 40 hari 40 malam ente berdoa kayak gitu tuh. Diawali sama sedekah, kemudian doa dan salawat. Baru hari ke-8 nih, baru hari ke-8 udah ada yang datang. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Masuk Pak, sini aja deh. Anak saya panas, boleh minjem duit nggak? Biasanya begitu. Ciri-ciri Allah udah mau datang. Ciri-ciri Allah udah mau datang, Allah kirim dulu tuh someone. Jang, kamu datang sana. Bila dia memberi, aku akan datang. Nah, kebanyakan orang gagal di situ. Istrinya sakit, duit 2 juta. Istri sakit, duit 2 juta nih Bu Nasi. Mau operasi kurang 18 juta. Dia doa sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 2 hari doa, telepon dari ponakan. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Om, ada salam dari Mama. Adanya dia tuh, suaminya si ibu. Oh iya, gimana Mama kamu sehat? Jadi Om, kita mau bawa ke rumah sakit Om. Kita ini udah yang kedua, kita kurang duit Om. Kalau jawaban si Om sama, prosesnya bantet, ibarat kue bantet tuh udah. Padahal itu yang proses awal itu mendatangkan telepon itu. Kalau dia jawab nih,
Masya Allah. Oke. Cuman, aduh, ribet ini telepon nih. Jadi berapa kurangnya? 2 juta. 2 juta lagi. Aduh. Ya kamu kemarin lah. Begitu dieksekusi nih, jeng, subhanallah. Dilala datanglah teman lama. Mas, ada di kota ini, bukannya sampean di Makassar. Loh, saya pindah. Saya sekarang kepala rumah sakit A. Oh, Masya Allah. Saya kemarin dengar katanya istri kamu sakit. Cerita apa sih? Coba saya lihat. Hari itu dibawa, diselesaikan semua. Selesai. Nggak mau apa, cuma mau jodoh. Sama. Siapa yang mau jodoh? Ayo lulus dulu. Ya. Wah, perlu dicurigai. Oh, duren, ya Allah. Berdiri, Pak. Iya loh, kita punya Allah loh. Wah, itu segalanya tuh. Segalanya. Ini cerita ini nih sebagai cerita penutup ya. Itu ada cerita apa sekarang bikin saya geli. Tawa itu. Bertingkal-tingkal. Ada jemaah yang menjalankan benar-benar sejalan-jalannya. Plak. Saya ngomong tuh di TV. Dijalanin sama dia. Kan saya bilang, kamu sholawatnya di TKP. Sholatnya di TKP. Karena ibu saya begitu. Ibu saya tuh kalau saya tahu mau beli tanah, disamperin yang punya tanah. Assalamualaikum, saya boleh sholat di sini. Memang, ibu saya. Ada apa bu om? Anak saya pengen tanah ini katanya. Minta izin ya. Edo udah ke Ketapang. Ketapang kalau nggak disolatin sama ibu saya dan dia nggak keliling. Apa kata ibu saya? Sama ucapannya kayak para pengasuh pesantren saya itu di Situbondo. Apa kata para kiai-kiai, termasuk anaknya Kiai Asad yang meninggal dunia waktu saya ada di sana? Apa kata mereka semua? Kalau kamu nanti jadi kiai, bangun pesantren pakai duit, bukan kiai namanya. Keren. Jadi gimana kiai? Udah, injek aja tuh tanah pakai salawat. Wow, soalnya Muhammad keliling. Iya, serius. Itu ibu saya begitu. Ibu saya begitu. Tanah Ketapang kan kosong. Ibu saya bilang, ada yang main bola, jamu anak-anak main bola. Tapi bilang sama dia sambil main bola, sambil lari, sambil sholawat. Nggak ada yang main, Pak, ya duduk. Udah konsentrasi, Bu. Nah ini ada satu orang nih, Sami'na wa'ata'na. Dia berangkat ke Solo, dia pengen mobil Kijang warna putih. Waalaikumsalam. Dia udah bawa kena. Sedekah, doa, salawat. Kan gini ya, mobil Kijang berapa? Mobil Kijang 245 kali 10%. Kalau kali 10% itu 24 juta. Dulu saya dilaporin ke MUI karena dianggap nipu. Jadi saya jual mobil baru Pak, harganya cuma 10%. Siapa yang nggak nganggap saya nipu Pak? Saya disuratin. Waktu saya masih di Agim zaman itu. MUI disuratin untuk menghentikan anak muda yang namanya Yusuf Mansur karena ajarannya sesat dan berpeluang menipu. Iya, karena saya tanya kalau ada publikan jual mobil Kijang harganya 40 juta, Camry 40 juta, Kijang 24 juta, Astrea, Supra itu cuma 1,2 juta. Karena saya bilang harga beli cuma 10%. Pergi umroh itu bukan 30, 3 juta. Jangan nyari 30, susah kelamaan, nyari 3 juta. Oh 3 juta itu kan dibagi 10 bulan 300, dibagi 20 bulan 150, dibagi 40 bulan 75. Kurang dari 40 bulan udah tembus jalan ke Mekah. Kita punya duit nih 3 juta tiap bulan, pengen beli tanah 30 juta. Berapa bulan kebeli? Yang benar ngitungnya dong. Yang meyakinkan, coba itu. Aneh Ustadz nih. Tapi saya senang matematika. Oh iya betul, senang sekali matematika. Coba
Orang pengen beli tanah 30 juta, tiap bulan bisa menyisihkan 3 juta. Pertanyaannya berapa bulan kebeli tanah itu? Ngaco aja 10 bulan. Ente baru 2 bulan aja istri melahirkan, ambil. Bulan ketiga anak nyunatin, gak pernah kebeli dong. Sekalinya kumpul 30, assalamualaikum bu. Kok lain orang? Nyari siapa pak? Ini bukan rumah ibu Rokaya. Oh kemarin, ini saya pemilik baru. Kalaupun keluar orangnya, ya mas, apa kabar? Baik, tanahnya masih ada? Masih. Saya udah duduk buat beli. Oh itu 10 bulan yang lalu. Sekarang 45. Kalau mau gimana? Jangan ke security dong. Dia kan security, bukan pemilik asli. Jangan ke GM dong. Jangan ke suaminya atau ke istrinya. Enggak usah. Mundur malah ke belakang, ketemu Allah aja. Ya Allah, ada tanah tuh dijual 300 juta. Bismillah ya Allah. Aku ketemu engkau ya Allah. Saya punya cincin. Saya punya sedikit uang. Bismillah, masih gue punya salawat. Ya Rob, takdirkan tanah itu milikku. Gitu. Sudah langsung dilingkar sama Allah. Jalan kira-kira 3-4 bulan tanah itu kebeli sudah. Sama orang. Sama orang dia bangun. RT datang, ji, ntar malam orang yang bangun itu mau ketemu kita semua mau selamatan. Begitu selamatan datang, wah, Unil, weh, koncok gue. Wah, waktu teman di kosan dulu. Terus ngobrol, yang lain pulang ngobrol. Sampai pindah kemari, oh enggak, bisa saya gini, rumah kecil-kecil ini, townhouse ini. Sampai tinggal di mana? Hah, sini belakang. Kos yang dulu. Kamu sampai tahu nama ibu kos ya? Daya aja kecantol sama orang sih, dia keterusan. Beliau belum punya rumah kan? Belum. Ya sudah, kamu aja tempatin. Loh, duitnya mas? Halo, kita teman. Dulu kan saya suka ngutang mas itu. Makasih ya. Sebut coba. Allah bilang apa? Kamu minta tanah. Aku tahu kamu tuh nggak punya duit. Lah kalau mau kasih tanah kamu tak, kamu minta lagi bangun rumah. Tapi aku capek jadi Tuhan. Kamu minta melulu dah, aku kelarin sekali aja. Gitu. Tidak ada orang minta satu kecuali dia dikasih dua. Oh itu Allah tuh. Nah, ada orang minta sembuh. Siapa yang ketawa itu? Bisa. Anak kecil. Orang sakit minta sembuh sama Allah, dikasih apa coba? Dikasih kebahagiaan, dikasih ngumpul sama anak cucu, dikasih ketemu anak mantu. Nggak ada orang minta sembuh dikasih sembuh doang. Nggak ada. Dikasih ngumpul, dikasih bahagia, dikasih rezeki. Nggak ada. Ya Allah tuh hebat. Nih si ibu nih kita tuntasin, mudah-mudahan muasal. Assalamualaikum, mau kenal. Waalaikumsalam. Silakan masuk bu, kasih. Mau beli mobil? Ya saya tadi ada Kijang warna putih. Oh iya bu, itu stok tinggal satu tuh bu. Boleh saya lihat? Boleh, saya lihat. Iya. Saya nerima tuh Pak Rektor, nerima surat waktu zaman masih di TPI zaman dulu. Isinya pengalaman si ibu ini tentang testimoni dia sedekah, doa dan selawat. Bahwa ini lebih mahal daripada duit. Orang ngamalin ini lebih mahal daripada duit. Nah, dia eksekusi tuh di barang yang dia pengen. Begitu sampai di mobil, terus dia ikutin cara ibu saya. Dia keliling. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini si marketing blow on lagi ikutin juga gitu. Setelah kira-kira cukup, berhenti dia. Berhenti. Terus bilang, Pak, boleh angkat tangan. Buat apa? Saya mau doa. Doain saya, aminin saya. Silakan. Ya Allah, saya pengen punya mobil, ini bagus banget, cocok. Tapi kau tahu, saya nggak punya duit. Marketing males itu. Amin. 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 Aduh, gua udah 7 hari nggak ada yang beli nih. Yang datang yang begini. Clear. Di travel kita clear. Travel kami Darul Quran nggak nyari yang punya duit, nyari yang punya Allah. Kenapa? Loh, kalau saya bertarung sama orang yang punya duit, dia bisa milih Pak.
Ya memang punya duit, bisa milih saya, bisa milih orang yang lain. Tapi yang saya cari siapa? Kamu percaya Allah? Percaya. Ayo ikut. Kita ada training pergi haji dan umroh bukan mimpi. Sini. Asal kamu berdoa dengan doa ini, kamu sholawat, kamu ini, kita lihat dalam 1 tahun kamu berapa kali ke Mekah. Bukan kamu bisa pergi, bukan. Kamu berapa kali ke Mekah. Tuh. Nyarinya begitu. Amin. Kiblat kemana ya Pak? Sana Bu. Salat tuh si ibu gelar sejadah. Tungguin doanya lama banget. Dah, pamit ya. Permisi nak. Ya Bu, makasih ya. Sabtu besok datang lagi dia. Temennya bilang, customer lu tuh. Ya, dia lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya boleh sholawatin mobil? Iya, boleh. Mau nganter enggak? Udah amin sendiri aja ya. Amin sendiri aja ya. Udah selesai sholat, amin. Sabtu berikutnya datang lagi, itu suratnya begitu tuh. Ada kok di YouTube itu, cari aja. Pokoknya itu episode 2010 ke bawah. Ya masih di MNC lah ya. Ada pernah lihat nggak? Pernah lihat aja. Allahumma sholli wa sallim baraka wa ala alihi. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Sabtu keberapa tuh dia datang. Assalamualaikum, langsung Bu, langsung. Marketingnya langsung aja langsung ya. Udah tahu kok, sana doa. 8 bulan kemudian datang seperti biasa. 8 bulan kompetensi apa coba, orang ngumpulin duit. Orang yang kredit tuh tenor bisa 5 tahun loh Pak. Ini dengan 3 ini 8 bulan eksekusi, no debt, zero. Ya kalau dia tinggal utang. Assalamualaikum, langsung Bu, sok silakan. Enggak kok saya mau bayar. Bayar. Ini bener Bu. Iya bayar, dia udah ada duitnya. Allah. Eksekusi bayar. Terus satu ikut ditinggal tuh. Ini buat kamu ya sama teman-teman. Buat saya. Ya kan doain 8 bulan. Iya, menurut si ibu itu, teman-teman satu showroomnya itu tobat. Mereka kerja udah DTKP. Tapi nggak punya mobil. Sederhana aja, dia kerja kok. Dia nggak doa di situ. Berapa banyak coba marketing apartemen? Yang punya apartemen enggak? Nggak ada. Cuma dikit. Kenapa? Dia udah di TKP, nggak berdoa. Berapa banyak orang udah di bandara? Sudah di bandara, bahkan di pintu pesawat. Tapi dia tidak pernah naik pesawat. Kenapa? Sederhana aja. Dia nggak pernah berdoa. Coba dia berdoa. Ya Allah, bisa dikit ya. Kan pintu nih, cek kan. Tapi kan dia nggak kesini gitu loh. Cek door gitu loh. Checking door, petugas checker, door checker. Coba kalau dia doa. Ya Allah kayak apa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau perlu dia datangnya duluan sebelum penumpang naik, duluan datang, terus duduk di bisnis. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sholat di situ. Iya, begitu. Di rumah saya ada bekas kursi eksekutifnya Garuda. Kayak apa naik pesawat ya? Tak cari rongsokannya barang. Tak beli, tak taruh di rumah masih ada terus sekarang. Saya dudukin dong. Allahumma sholli ala sayyidina. Ditanya nih masih seorang, kok bisa punya duit? 4 bulan setelah berdoa, anak saya kerja di Dubai. Gajinya 80 juta. 4 bulan dia kirimin ke saya, bisa eksekusi itu. Allahumma sholli ala sayyidina. So, silakan testimoni ini jangan jadi milik orang, milik situ. Situ tuh yang cerita. Iya bener tuh. Jangan. Nah, tapi bahayanya apa? Ini nih amal. Masalah nih kalau itu iman yang nggak punya. Ini amal. Jangan bergantung dengan amal. Hati-hati. Meleset-meleset nanti bisa begini. Saya tuh udah sedekah. Oh nggak jadi. Nah. Tuh, bukan bahaya buat situ juga, bahaya buat saya juga. Ini bener ya? Bener ya? Alias ilmu ini amal terus dipelajari.
Memang kita tidak bergantung dengan amal solehnya, tapi benar-benar bergantung sama Allah Jalla. Ada yang sudah dibalas sama orang tuanya? Apa? Hadiah dari siapa? Apa? Ditelepon? Ente ditelepon? Apa jawabannya? Terus siapa lagi? Apa? Hah? Red doang. Dia lagi pusing kali. Red doang. Ada? Dia balas sudah? Apa? Hah? Oh, langsung ditelepon. Apa kalimatnya? Kamu bercanda. Apa? Bunyinya apa? Hah? Iya. Tapi saya nggak bohong ya, dengan izin Allah SWT nanti asar doa. Seperti yang saya bilang tadi, maghrib doa, tahajud, witir, subuh, doa, zuhur, asar. Jangan-jangan umrohnya itu plus Dubai. Jangan-jangan umrohnya plus Turki. Jangan-jangan umrohnya plus anak yatim lagi 25. Allah. Saya minta sama Allah jadi imam di Masjidil Haram dikabul. Imam di Masjidil Haram gak susah Pak. Nah, cuma kan stabilis marobikal a'la. Emang untuk jadi imam di Masjidil Haram perlu izin raja. Masjidil Haram punya Allah. Ya saya bebas asuh ke Allah. Dikasih 2003 saya doa supaya bisa jadi imam di Masjidil Haram. Hanya 2 tahun perjalanan doa, 2005 dikabul. Saya belum dikenal loh di Indonesia. 2005 tuh belum, masih limited. Saya berdiri di pinggir halte gitu 2 jam gak ada yang motok. Ya, 2 tahun, 2003 saya berdoa supaya jadi imam Masjidil Haram. 2005 dikabul. 2005 itulah pertama kali saya umroh. Masuk ke Bandara King Abdul Aziz jam 11. Keluar dari bandara kan 2 jam tuh, jam 1. Nyampe di Masjidil Haram 2:30. Belum sholat isya rombongan. Belum sholat isya, belum sholat maghrib, kita sengaja emang sholat di Masjidil Haram. Nah, kemudian saya bilang sama rombongan, komat. Jadi imam Allah 2 tahun. Kan dulu nih, situ jangan ketawa, woi. Bisa jadi nanti bulan Maret kejadiannya adalah situ sekeluarga nganterin Bibi. Kemana? Bandar Juanda. Bisa jadi. Itu Allah mau apa? Lihat ya, dulu kamu gak pernah nganter siapa-siapa. Sekarang ini nganter. Baru 2 bulan doa kan? Udah di Bandar Juanda. Terus ya 2 bulan lagi kan Allah. Nah ketika 2 bulan itu berhenti, udah gak jadi. Oh jadi begini doang, Maret Bandar Juanda. Tuhan 2 bulan Juanda doang. Males amat. Enggak dong, harusnya bangkit. Masya Allah, kayak Allah doa supaya jadi imam Masjidil Haram. Di sini saya doa. Emang saya minta Pak? Enggak Pak. Enggak. Cuma kan saya sadar. Sehingga begitu salam, di belakang ada orang Jordan, ada orang Arab juga, ada jemaah saya, ada di kota-kota lain. Saya doa mau, ya Allah makasih udah jadi imam masbuk. Tapi Allah saya pengen jadi imam ini sono. Oh, tahu saudara, time goes on kan? Waktu terus berjalan, deng 2010 saya udah berteman sama Imam Sudais. Hari ini 2017 saya sudah satu organisasi sama mereka, sama imam-imam di seluruh dunia, 74 negara. Ya akhirnya saya bilang, kita cuma minta jadi imam Masjidil Haram, tapi hadiahnya dari Allah apa? Kita bisa berteman sama imam-imam sedunia. Terus apakah cita-cita saya tidak terkabul? Kekabul banget Pak, kekabul banget.
2014 saya tawaf. Satu tawaf itu saya hadiahin buat doa saya. Jadi satu tawaf tuh di 2014 saya berdoa sama Allah. Ya Allah, Engkau tahu saya begitu ingin menjadi imam di Masjidil Haram. Kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya perlu dulu menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima. Iya betul lah. Saya doa nggak apa-apa ya Allah, saya redo. Kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu jadi presiden, saya terima. Lihat ya, omongan cuma segitu loh, nggak ada yang daerah, bang, mau jadi presiden, nggak ada. Cuman energi bang kayak gitu tuh, bang, sang, udah sekali itu aja pak. Tapi apa yang terjadi? Nah masih disebut-sebut kemarin. Dan saya ikut, oh keanehan, belum disolatin. Bayang udah disolatin seluruh Indonesia kan, oh kayak apa? Nah 2014 Pak, itu saya berdoa seperti itu. Alhamdulillah di 2014 itu pula lah doa saya dikabul Allah. Kan bayangan saya begini ya, bayangan saya Pak Rektor. Kalau saya jadi presiden, saya kan visit nih. Di mana-mana kan presiden ditanya mau hadiah apa. Ada yang minta dibukain Ka'bah, ada yang minta dibukain makam Rasul. Saya pengen disediain imam, saya jadi imam. Jadi kalau saya datang nih, nanti saya minta sama Raja Arab, saya mau jadi imam, suruh minggir yang lain. Iya benar. Tapi kata Allah apa? So, kamu lihat, apakah aku nih Tuhan yang perlu dulu menjadikan kamu presiden, baru kamu menjadi imam? Kamu nggak tahu, kamu dulu DO. Rumah masih tanah. Ketika kemudian teman-teman ya Pak Yudi zaman dulu di Dikti datang, dia bilang, Pak Ustadz kenapa nggak bangun rumah dulu, kenapa bangun kampus dulu? Rumah saya masih tanah, atasnya bumpungan bambu, pintu itu masih separuh, sepertiga, 2/3. Dalam keadaan seperti itu saya mengajukan pendirian perguruan tinggi. Allah nanya sama saya, apa perlu dulu kamu aku jadi rektor baru kemudian kamu punya perguruan tinggi? Enggak, kamu lihat prosesnya kan. 2003 saya punya SK tuh, garis miring D, garis miring O, garis miring U, menyelesaikan strata 1 teknik informatika, sistem informatika. 2003 nya dapat lagi satu perguruan tinggi yang baru. Kemudian juga membantu S3 di beberapa perguruan tinggi yang lain. Jadi saya yang bikin borangan semua. Mohon izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya berdoa, presiden dulu nih ya Allah. Kata Allah apa? Logika kamu tuh bukan logika gitu. Sudah nggak usah jadi presiden dulu, langsung kau jadikan imam. 2014 itulah dengan izin Allah saya menjadi imam di Masjid Nabawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Istimewanya nih Pak, istimewanya nih. Memang jangan mengabaikan kun fayakun Allah. Istimewanya nih Pak Rektor. Kalau saya datang ke Masjid Nabawi, imam udah di atas sejadah, tapi belum takbir. Terus dikasih tahu tuh imam, ada Ustadz Yusuf Mansur, mundur nih. Mundur, memberikan kesempatan kepada saya jadi imam. Allahu Akbar. Nabawi. Jadi kalau saya datang belum takbir tuh imam, padahal udah di kursinya, udah di sejadahnya, udah di softnya, lalu dia tahu, dia mundur. Satu semangsa, fadhal, enta. Doa yang nggak mungkin jadi mungkin. Masjid Nabawi. 2014 masjid di Darul Quran, masjid di pesantren Darul Quran itu diresmikan berdiri. Masjid baru di pesantren Darul Quran di Kampung Ketapang Tangerang. Nah, dinamain Masjid Nabawi. Jadi kapan aja saya masuk ke situ, saya boleh jadi imam. Jadi kalau saya datang nih terlambat nih gitu kan, santri saya kan jadi imam, santri saya tuh. Ustadz datang, ayah datang, tidak, Pak Ustadz, yang jadi imam. Ingat, 2014 kalau saya berhenti berdoa, berhenti berselawat, berhenti bersedekah, ya berhenti cita-cita saya. Jangan berhenti, do not stop, terus saja. Bisa jadi Anda perginya bukan dari Bandara Juanda, tapi seperti adik saya. Dia perginya kuning dari Riau. Dia sedekah satu mobil Xenia, habis sedekah kemudian berhenti dari Indosat, pindah ke Qatar, dari Qatar kemudian haji, umroh, pulang, bisa jadi.
Allah bilang, udahlah kamu jangan dari Jakarta. Jakarta tidak punya pintu untuk kamu pergi ke Baitullah. Kamu aku belokin, zak belok. Hongkong, Riyadh, baru kemudian ke tanah suci Mekah Madinah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada dirimu ya Allah. Engkau yang punya banyak jalan, Engkau yang punya banyak pintu, Engkau yang punya banyak wasilah, Engkau yang punya banyak cara. Yang bukan cuma cara sedekah, doa, dan salat. Kenalkan kami kepada seluruh jalan-jalan-Mu dan bikin kami mampu meniti semua jalan-jalan-Mu. Hingga tersenyum saja merupakan jalan-Mu. Menyingkirkan duri merupakan jalan-Mu. Belajar yang sungguh-sungguh di kampus merupakan jalan-Mu. Mengajar sungguh-sungguh juga merupakan jalan-Mu. Berkhidmat kepada tamu juga merupakan jalan-Mu. Menjadi tukang parkir merupakan jalan-Mu. Semua aktivitas yang bisa kami nilai ibadah rupanya semua menjadi jalan-Mu ya Allah. Maka jika jalan itu adalah jalan-Mu, mudah-mudahan itu menjadi jalan yang Kau ridhai untuk kami hidup enak, bahagia, sukses, selamat dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur Pak Rektor dengan semua sivitas akademika. Selamati setiap jiwa, setiap insan yang ada di UNER ini ya Allah. Yang dulu, yang sekarang, yang akhir zaman. Molusi di masa kepemimpinan beliau sampai akhirnya tidak ada masalah sampai selesainya. Ya Allah, apa yang menjadi hajatnya, cita-citanya dari Pak Rektor, dari seluruh sivitas akademikanya dan orang-orang yang mendukungnya, juga para dosen-dosennya, staf-staf, karyawan, hingga kemudian para mahasiswa-mahasiswa dan keluarga-keluarganya. Engkaulah yang punya segalanya untuk bisa beliau semua itu kecapai cita-citanya, kecapai semua tujuan, visi misi dan apa yang diharapkan. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita tutup dengan baca salawat 10 kali. Habis baca salawat 10 kali, perhatikan. Ini masih kosong kan? Ya, masih kosong nih. Ya, yang tadi pengen umroh siapa? Oke, pulangnya jangan ke pintu, ke sini dulu, sedekah dulu. Ya. Saya tidak bawa nih duit. Saya tidak bawa ini duit. Ini duit silakan buat kegiatan tahfiz di Surabaya. Amplop saya ada Pak? Ada nggak? Ada nggak panitia? Kalau nggak ada saya tambahin. Jadi buat tahfiz saya tambahin 5 juta. Ya mudah-mudahan Allah SWT ya. Urusan edo sedekah, ya edo sedekah lewat saya, memang lewat saya, bukan buat saya. Kita sedekah juga, kita pengusaha kan gitu dengan izin Allah. Tapi ibu bapak, insya Allah yang pada datang kemarin di sedekah itu kayak ngelempar jumroh nanti. Begitu ngelemparnya jam, insya Allah besok bapak ibu, oh dulu sedekah di masjid apa tuh? Ulul Azmi, saya sekarang jadi melempar jumroh. Amin, insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti mulai besok 10 pagi 10 sore ya. 10 pagi 10 sore sholawat. 10 pagi 10 sore. Terus jangan putus. Malah kata Allah, walakal jannah, buatmu surga. Kalau bisa malah jangan 10, kan beban kita banyak. Apalagi Pak Rektor, paling enggak tuh orang-orang kayak kita 1000. Nah, sambil jalan 20 menit pelan, sallallahu alaihi Muhammad gitu aja. Sallallahu alaihi. Sambil jalan 20 menit. Bila Anda adalah seorang kakak yang punya 4 adik, sementara ibu lumpuh, ayah juga lagi nggak kerja, ya salawatnya 4.000 lah. Ini ya. Makin bobot berat, makin banyakin sholawat insya Allah. Ayo, silakan semuanya bersedekah ke depan. Jangan pulang dulu, sedekah dulu. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan suatu saat ketemu sama kami di Makkatul Mukarramah, amin. Atau Madinah Al-Munawwarah. Saya Yusuf Mansur minta didoakan juga mudah-mudahan selamat dan panjang umur, lagi diterima sama Allah ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Melempar jumroh. Nggak usah salaman sama saya ya. Nggak usah salaman sama saya, silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia.
Allah